Perkenalkan, saya Daniel Anggi Sitorus, dokter muda yang sedang menjalani kepanitiaan klinik media di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait penggunaan NSAID pada manajemen nyeri. Adapun hal ini ditujukan sebagai penugasan saya dalam menjalani kepanitiaan klinik media di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Untuk outline yang akan saya bawakan ada 3 hal. Yang pertama nyeri, yang kedua NSAID, dan yang ketiga ketorolak. Baik, untuk yang pertama nyeri, dari definisi sendiri, nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan. Ditandai dengan adanya kerusakan jaringan atau ancaman kerusakan jaringan atau keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan tersebut. Nyeri bersifat sangat subjektif. Jadi, penilaian nyeri didasarkan pada keluhan pasien. Untuk mengevaluasi dari nyeri, ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan kepada pasien atau pada penderita. Yang pertama adalah lokasi nyeri, kemudian dari kapan nyeri dirasakan, kemudian faktor pencetus dari nyeri, kemudian kualitas dari nyeri bagaimana, dan kuantitas dari nyeri. Nah, untuk kuantitas dari nyeri diperlukan skala pengukuran dari nyeri tersebut. Ada beberapa hal yang dapat digunakan atau sebagai alat pengukuran. Ada numeric critical scale, Wong-Baker Face Rating, dan visual analog scale. Dari pengukuran ini, masing-masing alat memiliki beberapa keunggulan dan beberapa kelebihan, disesuaikan dengan kondisi pasien. Selanjutnya, untuk penanganan dari nyeri, menurut World Federation of Society of Anesthesiology, untuk penanganan nyeri akut, sebaiknya pasien diberikan strong opioid per injeksi. Kemudian jika pasien sudah mengalami nyeri dirasa berkurang, pemberian opioid injeksi tersebut dapat digantikan dengan pemberian opioid per oral. Kemudian apabila kondisi semakin membaik, dapat diberikan aspirin atau NSAID, dan jika sudah tidak ada nyeri, pemberian obat-obatan dapat dihentikan. Selanjutnya, terkait NSAID. NSAID sendiri atau non-steroid anti-inflammatory drug merupakan istilah yang merujuk berbagai kelompok obat dengan efek seperti analgesik, anti-inflamasi, dan antipiretik. Jadi obat-obat yang memiliki efek tersebut dapat dikategorikan sebagai obat NSAID. Untuk klasifikasi dari NSAID sendiri ada 2, yaitu non-spesifik dan juga spesifik. Untuk non-spesifik merupakan obat yang bekerja secara tidak spesifik, yaitu bekerja pada penghambatan dari COX-1 dan COX-2, dan untuk yang spesifik hanya bekerja pada COX-2. Nah, untuk non-spesifik ada beberapa contoh obat seperti ibuprofen, naproxen, aspirin, acetaminophen, dan ketorolak. Untuk spesifik, contohnya seperti celecoxib, rafecoxib, valdecoxib, dan parecoxib. Adapun untuk klasifikasi atau kandungan dari bahan kimia dari non-spesifik COX, itu ada yang pertama carboxylic acid, ada yang acetylated dan non-acetylated. Untuk yang acetylated ada aspirin, dan untuk yang non-acetylated ada sodium salisilat. Untuk yang kedua ada acetic acid seperti indomethin. Kemudian untuk propionic acid ada ibuprofen, naproxen. Kemudian untuk enolic acid ada phenobutazol, dan untuk pirolin-pirolol ada ketorolak. Selanjutnya, untuk COX sendiri, yang kepanjangan dari siklooksidinase enzim, merupakan enzim yang bekerja mengkatalis sintesis dari prostaglandin dan arekinoid. Adapun COX ada 2, yang pertama COX-1 dan COX-2. COX-1 sendiri merupakan enzim yang fisiologis di tubuh, yang berada hampir di semua jaringan tubuh, seperti contoh pada mukosa lambung, parenkim ginjal, dan platelet. Untuk mukosa lambung, COX-1 ini berfungsi untuk memproteksi lambung. Kemudian untuk parenkim ginjal, mengatur blood flow di renal, dan untuk platelet, COX-1 bekerja sebagai mengatur atau meregulasi agregasi dari platelet. Sedangkan COX-2 merupakan enzim yang muncul atau diindus ketika terjadi inflamasi yang berada pada lokasi injury. Selanjutnya, untuk COX-1 ini berada, seperti yang saya sebutkan, berada di hampir semua jaringan.
merupakan enzim yang fisiologis yang terdapat pada permukaan lambung, ginjal, dan platelet. Kemudian untuk COX-2 yaitu indosoluble dan merupakan enzim yang terdapat ketika terjadi injury. Jadi obat-obat yang seperti disebutkan tadi, obat-obat NSAID itu ada dua, yang non-spesifik dan spesifik. Untuk yang non-spesifik, yang bekerja pada COX-1 dan COX-2 akan mengganggu aktivitas dari COX-1 dan COX-2, sehingga jika penggunaan berkelanjutan dapat mengganggu enzim secara fisiologis, seperti terganggunya proteksi dari lambung, terganggu dari fisiologis dari ginjal dan platelet pada penggunaan yang non-spesifik dari NSAID. Untuk farmakokinetik dari NSAID sendiri adalah terabsorpsi baik di gastrointestinal tract, memiliki low first pass hepatic extraction, highly bound to albumin dengan nilai lebih dari 95%, kemudian small volume distribution, dan pada NSAID yang memiliki lipid soluble yang lebih tinggi dapat berdampak lebih efektif menembus blood-brain barrier dan berdampak pada central nervous system pada pengendalian nyeri lebih baik. Adapun efek samping dari NSAID sendiri dari penggunaan yang berlebih seperti penggangguan pada GI tract dapat menyebabkan toksisitas, gangguan koagulasi, kemudian masalah di kardiak, dapat menimbulkan efek hipertensi, kemudian gangguan pada ginjal, gangguan pada hepar, dapat juga menyebabkan alergi, menyebabkan aseptic meningitis, terganggunya penyembuhan tulang, dan juga pada drug interaction dapat terjadi gangguan. Kemudian ada karakter dari NSAID sendiri. Yang pertama, terjadinya penurunan aktivasi dan sensitisasi dari nosiseptor perifer. Kemudian terjadi kurangnya respon inflamasi akibat penggunaan NSAID. Kemudian tidak adanya ketergantungan atau potensi kecanduan dari penggunaan NSAID. Kemudian adanya sinergis dari kerja bersama dengan opioid. Kemudian tidak ada terjadi depresi napas pada penggunaan pada pasien yang tidak memiliki gangguan pernafasan. Kemudian untuk mual dan muntah lebih sedikit dibandingkan dengan opioid. Durasi aksi yang lebih lama. Kemudian variabilitas dosis lebih sedikit dibandingkan dengan opioid. Pada NSAID juga tidak terjadi perubahan pupil dan tidak terjadi gangguan fungsi kognitif dari penggunanya. Setelah NSAID, saya akan lebih spesifik dari ketorolac. Ketorolac sendiri merupakan turunan dari NSAID yang non-spesifik. Jadi bekerja pada COX-1 dan COX-2. Ketorolac ini dapat diberikan melalui oral, nasal spray, injeksi intramuskular, ataupun intravena. Untuk ketorolac dapat digunakan untuk manajemen jangka pendek dari nyeri akut dengan intensitas yang sedang hingga berat. Memiliki efek analgesi yang kuat, namun untuk efek antiinflamasinya lumayan sedang. Pada anak-anak, ketorolac sama efektifnya dengan analgesi opioid yang mayor. Untuk farmakokinetiknya, ketorolac beraksi melalui penghambatan sintesis dari prostaglandin, yang mana ketorolac tersebut seperti yang saya sebutkan menghambat aksi dari COX-1 dan COX-2 yang memetabolisme asam arachidonat menjadi prostaglandin dan tromboksan A2. Kemudian untuk pemberian rute intramuskular atau intravena akan menghasilkan peningkatan lebih cepat dalam konsentrasi serum dibandingkan penggunaan rute oral. Kemudian untuk onset kerja ketorolac sekitar 30 menit dengan efek puncak antara 45 sampai 60 menit. Untuk waktu paruh, estimasi untuk waktu paruh eliminasi sekitar 5 jam. Nah, untuk efek samping dari penggunaan ketorolac yang berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan koagulasi yang berakibat pada perpanjangan bleeding time. Kemudian terjadi penghambatan produksi tromboksan platelet dan agregasi platelet.
Kemudian terjadi bronkospasme yang mengancam jiwa pada pasien yang memiliki sakit asma sebagai contohnya. Kemudian terjadi peningkatan konsentrasi plasma enzim transaminase di hati. Kemudian dapat menyebabkan iritasi GI tract dan perforasi. Kemudian dari toksisitas ginjal pada pasien yang gagal jantung kongestif, hipovolemia, sirosis hati yang melepaskan zat vasoaktif. Untuk kontraindikasi dari pemberian NSAID sendiri, untuk pasien yang di umur di bawah 18 tahun, kemudian pasien yang memiliki luka gastro yang sedang aktif, kemudian alergi pada ketorolak atau kandungannya, dan pada ibu yang hamil pada trimester ketiga, ibu yang menyusui, dan pendarahan yang aktif. Perlu diperhatikan juga pada penggunaannya pada mereka yang memiliki riwayat gastric ulcer, memiliki asma, memiliki gangguan ginjal, perlu diperhatikan penggunaannya. Adapun efek sampingnya dapat menyebabkan gastric irritation, bronkospasme pada mereka yang memiliki gangguan pernafasan seperti asma, dapat menyebabkan juga nausea dan dispepsia. Untuk sediaannya, ketorolak ada 3. Yang sering digunakan adalah tablet dan juga ampul. Untuk tablet sediaannya 10 mg. Ini dosis awal pada penderita dapat diberikan 10-20 mg, diikuti dengan 10 mg tiap 4-6 jam. Jika diperlukan, dosis dapat ditingkatkan hingga 40 mg per hari. Untuk yang ampul, sediaannya itu 1 ampul mengandung 1 ml, di mana 1 ml tersebut mengandung 30 mg ketorolak. Untuk pemberiannya, pada mereka yang usianya lebih dari 65 tahun, dapat diberikan intravena dengan dosis 15 mg atau sekitar 0,5 ml untuk intravena pelan, dan untuk intramuskular dapat diberikan 15 mg juga atau sekitar 0,5 cc. Untuk mereka yang usianya 18-65 tahun dapat diberikan intravena pelan 1 ampul full, yaitu 1 ml, dan juga untuk intramuskular dapat diberikan dengan dosis yang sama. Demikian presentasi atau penjelasan singkat dari saya terkait penggunaan NSAID terlebih pada ketorolak pada manajemen nyeri. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan.